warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismalina dengan nomor peserta 201501067407 dan NIM F430122187 jurusan PGSD. Saat ini saya mengajar di SDN Sumberjaya 01 yang bertempat di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa Daljab kategori 1 tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau KIN dengan materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 di kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi, Selamat pagi murid-muridku semua. pagi, Selamat pagi muridku. selamat pagi guruku. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Nah, sebelum pelajaran dimulai, supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian juga bisa menerima pelajaran dengan baik, kita berdoa dulu. Ibu persilakan untuk ketua kelas memimpin doa teman-temannya. Ya, silakan. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa Okto tidak masuk? Sakit. Topan? Sakit. Topan juga sakit? Iya. Ya, marilah kita bersama-sama agar Okto dan Topan lekas sehat dan lekas sembuh. Ya. Bagaimana untuk hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap. Posisi duduknya sudah rapi semua? Iya. Sebelum membuka pelajaran, Ibu ingin bernyanyi dengan kalian. Nah, lagu ini sebenarnya lagu yang sering kalian nyanyikan. Ya, lagu apakah Ibu? Lagu Bangun Tidur. Bisa? Bisa ya? Itu kalian semua hafal ya? Lagu Bangun Tidur? Ya, bisa sekali nyanyikan. Dengan apa? Anak kelas 1 itu senang ya untuk menyanyikan lagu Bangun Tidur. Nah, sekarang coba kalian semua berdiri. Ya, silakan berdiri dulu. Jangan lupa tepuk tangannya nanti saat
kalian nyanyikan bersama-sama apa pesan yang terdapat pada lirik lagu tersebut. Ya, merapikan tempat tidur. Kemudian, ya, bangun tidur langsung mandi. Sikat gigi. Apa? Ya, bangun tidur langsung beresin tempat tidur. Apalagi? Ya, membantu ibu. Ya, apalagi? Ya, sikat gigi. Sikat gigi. Apalagi pesannya? Kalian yang tadi bervariasi, ada yang bangun tidur langsung mandi, ada yang menggosok gigi, tadi ada yang bilang apa? Membantu ibu. Nah, itu adalah kewajiban kita di rumah. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi, apa akibatnya jika kalian tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Diomelin emak. Iya, dia bilang diomelin emak. Terus apa lagi? Kamunya malas, tidak mau membereskan tempat tidur, kamunya nggak mau mandi, kamunya tidak mau gosok gigi. Jadi apa yang akan timbul? Ya, tadi diomelin emak sudah. Apalagi? Ya apa? Iya, kalau tidak mandi akibatnya bau, Bu. Ya, that's good. Kalau tidak menyapu lantai akan kotor. Kalau rumahnya kotor akibatnya banyak apa? Banyak kuman. Banyak apa lagi? Debu. Banyak apa lagi? Kecoa. Terus tikus. Nah, itu akibat jika kita tidak melakukan kewajiban kita di rumah, tidak mau bersih-bersih, tidak mau mandi, tidak mau membantu orang tua, membantu ibu, membantu ayah, pasti akibatnya akan banyak. Rumah jadi kotor, terus apalagi ibunya marah-marah, ayahnya juga marah-marah, ya? Betul tidak? Dari hari ini, ibu akan membahas tentang gagasan utama, yaitu bagaimana cara menemukan gagasan utama pada paragraf teks bacaan non-fiksi. Ya, setelah itu materi kedua, ibu akan menyampaikan tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan peta konsep yang nanti ditayangkan pada slide PowerPoint, kalian bisa menemukan gagasan utama dan informasi penting pada teks non-fiksi. Kemudian setelah itu kalian akan berdiskusi. Berdiskusi untuk menemukan dampak apa saja pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kalian harus semangat setiap hari. Pokoknya apa yang saya harus lakukan hari ini itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Berharap nanti saat berdiskusi semua anggota kelompok aktif, ya. Jadi jangan ada yang satunya bengong, yang satunya ngantuk, yang satunya bercanda, yang satunya ngobrol. Jadi berharap semua anggota kelompok dapat berdiskusi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya kita akan membaca teks pada slide PowerPoint, ya, perwakilan dari setiap kelompok satu orang.
Ya, siap ya? Siap semua? Silakan Nazril untuk mewakili kelompoknya. Baca paragraf pertama. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak baik maupun dampak. Silakan untuk kelompok 2 di paragraf 2. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayar oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan. Ya, perwakilannya silakan ke depan. Ya, silakan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada suatu. Kelompok 4 diwakili oleh Alia. Silakan membaca paragraf keempat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga cermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan Setiap yang untuk membacakan paragraf kelima. pada kenyataannya masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas. Ya, silakan untuk paragraf terakhir. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan Cara menentukan gagasan utama seperti apa? Tadi yang telah dibacakan teman kalian. Satu apa tadi? Nah, membaca setiap paragraf dengan cermat. Tadi kita sudah membaca paragraf dengan cermat ya. Satu persatu maju membaca setiap paragraf. Kemudian kedua, menandai kalimat awal dan akhir paragraf. Nanti kita tandai di setiap paragraf, yaitu kalimat awal dan kalimat akhir. Nah, kemudian ketiga, menandai apa? menandai gagasan Gagasan utama pada awal dan akhir paragraf. Dan keempat, mengubah kalimat utama menjadi kalimat penjelas. Di sini bagaimana cara mencari gagasan utama dengan menggunakan peta konsep pada paragraf ke-1. Kita ambil contoh ya, tadi paragraf pertama pada teks dampak pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, ini adalah paragraf pertama. Perhatikan. Di sini gagasan utamanya terletak di mana? Biasanya tadi gagasan utama terletak di pada apa? Pada apa paragraf? Ya, awal dan akhir paragraf. Itu biasanya. Coba kalian perhatikan kalimat utama. Mana kalimat utama? Yaitu yang paling atas. Nah, ini adalah kalimat utama. Sampai. Nah, itu adalah kalimat utama. Dari kalimat utama, kita bisa menemukan gagasan utama. Coba perhatikan. Berarti gagasan utama dari kalimat utama apa? Di sini sudah ada. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jadi gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Kalau sudah paham, Ibu akan bertanya di paragraf kedua. Coba perhatikan teks buku yang ada di temana. Maju ke depan untuk mencari gagasan utama. Ya, siapa yang mau maju ke depan? Utama pada paragraf kedua. Ya, silakan. Ya, tulis di sini. Ya, sudah? Ya, siapa yang mau berpendapat? Apakah gagasan utama dari paragraf kedua itu yang seperti Azril tulis? Sudah
Sudah betul? Sudah benar? Siapa yang mau menyanggah? Sudah betul belum? Betul. Ya, kita lihat contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Betul ya? Di kalimat utama ya. Dengan seperti ini bisa menemukan mana gagasan utama, mana kalimat yang jelas. Ya, kita lihat kalimat penjelas dari paragraf kedua, yaitu jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Bagaimana, ada yang menyangka? Ada yang menyangka? Ya, silakan. Apakah sudah benar? Kalimat penjelas pada paragraf kedua? Ya, sudah ya? Sudah ya? Kemudian selanjutnya kalimat penjelas kedua, siapa yang akan maju? Belum? Jawab benar kan? Sudah? Sudah tepat. Jadi sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana cara mencari gagasan utama pada paragraf. Ya, sekarang ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Semuanya sudah paham belum? Nah, di sini tadi kita khusus membahas tentang gagasan utama dan mencari informasi penting pada paragraf dan teks. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa itu tanggung jawab? Siti menjawab apa? Coba baca. Siti menjawab apa? Tanggung jawab adalah sikap menyadari serta siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki, dan sikap tanggung jawab bisa dituntutkan kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Nah, di sini coba kita lihat gambar. Contoh tanggung jawab di rumah. Apa saja sih tanggung jawab di rumah? Nomor satu apa? Apa? Membantu orang tua, membantu ibu membereskan rumah, bersih-bersih rumah. Kemudian kedua gambar apa? Nah, tidak melaksanakan apa yang seperti di gambar, apa yang akan terjadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Pilih aja. Ya, silakan Desya. Mau pilih nomor berapa? Nomor 1. Ya, nomor 1. Jika tidak ingin membersihkan rumah atau membantu orang tua, rumah akan menjadi tempat yang kotor dan tidak nyaman ditempati. Iya, Desya, tepuk tangan. Ya, siapa yang mau jawab? Gambar di depan itu akibat kalau tidak melaksanakan dan akibat jika kita melaksanakan. Coba Alma, mau nomor berapa Alma? 3. Ya, nomor 3. Kalau kita tidak pikir kelas akan semakin kotor dan banyak serangga, Ya, kemudian lanjut kalau kita melaksanakan pikir. akan nyaman belajar. Iya. Ya, Desya. Sudah mulai aktif ya. Nah, ya, gambar nomor 1 siapa? Siapa? Rafa. Ayo, Rafa mau jawab. Sedang apa di loket? Lihat gambar, sedang apa di loket? Membayar pajak. Iya, membayar pajak. Coba Rafa, ibu mau tahu nih. Biasanya kamu bayar pajak apa saja sih sama bapak? Biasanya nganterin bapak bayar pajak apa ya? Pajak apa? Yang suaranya keras. Pajak apa? Yang biasa suka sama bapak bayar? Suka nganter bapak? Pajak motor. Iya, pajak motor. Nah, di sini misalnya bapaknya Rafa dan Rafa sedang membayar pajak di loket. Apa akibatnya Rafa kalau tidak membayar pajak? Akan disita. Ya, kata Rafa kalau tidak membayar pajak motor akan disita. Ya, betul memang. Kalau kamu telat bayar, nanti ditilang kalau misalnya di jalan raya. Ya, nggak apa betul jawabannya. Nanti akan
Nah, kalau kita bayar pajak, bagaimana? Rutin membayar pajak? Iya, kalau jalan di jalan raya katanya Bu nggak akan ditilang. Betul tidak? Betul. Lihat tepuk tangan buat Raka. Laksanakan dan tidak melaksanakan, kalian tadi jawabannya sudah cukup bagus. Malah bagus ya, sudah istilahnya keaktifan kalian sudah terlihat. Nah sekarang dengan sudah memberikan contoh, maka kalian akan mencari di teks tersebut dampak apa jika kalian tidak melakukan kewajiban sebagai warga negara. Ya, bagaimana? Bisa? Sudah bisa? Bisa? Karena sudah dibentuk kelompok menjadi 4 kelompok, yang kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan LKPD-nya. Nah, di sini seperti yang tadi kita sudah bahas dan kita sudah baca teks dampak tanggung jawab warga negara, di setiap paragrafnya nanti dari paragraf 1, 2 sampai paragraf 6 kalian berdiskusi untuk mencari gagasan utama dari LKPD kedua. Kalian perhatikan. Nah, di sini kalian diskusikan juga pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, kemudian dampak yang timbulkan itu apa. Setiap kelompok ya, nanti maju ya. Siap untuk maju pertama? Saya Bu, Kelompok berapa? kelompok 4. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan utama paragraf 1. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif tentang kesatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. 5. Menjauhi adanya korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Membangun masyarakat yang sejahtera.
Paragraf 1. Batasan utama. Cara pelaksanaan tanggung jawab. Kita sudah melakukan pembahasan tentang materi, kemudian kita sudah berdiskusi. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan mengenai materi yang tadi kita bahas? Ada pertanyaan? Ya, Resya, apa yang ditanyakan? Apa dampaknya jika kita tidak melestarikan sumber daya alam? Nah, ya Resya tanyakan, apa akibatnya jika kita tidak melestarikan sumber daya alam? Apa dampaknya bagi negara kita? Kalau misalkan kita tidak melestarikan, kita habiskan sumber daya yang ada di negara kita, maka lama-kelamaan akan habis. Mengumpulkan, silakan ya dari Ariel. Azril. Ya. Iya. Ya, that's good. Kemudian ya, Hasna. Ya, silakan. Kalau kamu tidak melaksanakan apa, nanti akibatnya apa? Ya boleh. Silakan. Kesimpulan kalian tadi sudah bagus. Tadi yang kita simpulkan cara mencari gagasan utama. Ya, tadi apa? Cara mencari gagasan utama. Pertama, membaca teks dengan teliti dan cermat. Kemudian tentukan kalimat utamanya. Kemudian setelah menentukan kalimat utama, kita mencari apa? Gagasan utama yang terletak pada awal dan akhir paragraf. Ya, kemudian kita lanjut ke pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi kalau kita melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada lingkungan sekolah dan masyarakat, maka kita akan menjadi orang yang menyadari bahwa kita mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemahaman kalian, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ya, nanti dikerjakan ya per individu, jadi tidak per kelompok, jadi per individu. Evaluasi tadi, mana soal yang tidak kalian pahami? Jawabannya, ada soal yang tidak kalian pahami? Semuanya sesuai dengan penjelasan ada? Jawabannya? Ada. Sudah menemukan jawabannya? Iya. Ya Reva, silakan maju ke depan. Reva betul semua ya. Reva akan mendapatkan Star Student penghargaan ya, penghargaan bintang untuk yang betul semua. Ya silakan diambil di sini. Nah silakan tunjukkan ke teman-temannya. Yeay, dapat bintang. Terima kasih, tepuk tangan. Star Student Award untuk kelompok terbaik. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan. Dan untuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok 4. Silakan maju untuk kelompok 4 untuk menerima kelompok kedua yang terbaik. Mendapatkan Star Student Award. Silakan. Iya. Coba Ibu mau dengar pesan dan kesannya kalian pelajaran hari ini. Siapa yang menyampaikan? Saya, Bu. Ya, coba Alia dulu. Apa Alia pesannya? Oh ya, senang banget. Terus apa lagi? Seru. Terus apa lagi? Seru mendapatkan apa tadi? Kelompok kamu. Mendapatkan apa nih? Star Student Award penghargaan. Iya, seru, senang dapat penghargaan. Terus tadi Rasya
kita sebagai warga negara, maka kita harus apa? Semangat. Kita harus apa? Sungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggung